Rombongan yang menuju Pajang telah menyeberangi Sungai Tuntang, dan setelah sampai di seberang, mereka pun beristirahat di bawah pohon di tepi Sungai Tuntang. Mereka pun membuka bekal nasi yang dibawanya, ikan asin dan sayur terong, dan sambal lombok ijo. Nasinya Paman Ganjur, silahkan tambah lagi, kata Karebet kepada pamannya. Ada ikan asin beserta sambelnya Ki Ganjur. Lurah Wiguno pun menawarkan lauk kepada Ganjur. Iya, nanti aku akan ambil sendiri, kata Ganjur. Paman Ganjur jarang melakukan perjalanan jauh. Apakah badan paman terasa lelah? Tanya Karebet kepada pamannya yang tampak kelelahan. Sedikit lelah Karebet, kata pamannya. Adik Karebet, kita terpaksa berjalan agak lambat karena kita harus menuntun 3 ekor kuda beban, kata Lurah Wiguno sambil mengambil air minum. Tidak apa-apa Ki Lurah, hanya terpaut sedikit, tidak seberapa. Malam ini kita tetap menginap di jalan. Baru besok kita sampai di Desa Tingkir, kata Karebet. Ya, besok kita menginap di Desa Tingkir. Baru lusa kita berangkat ke Pajang, kata Ki Lurah. Iya, mudah-mudahan lusa sebelum sore hari kita sudah sampai di Pajang, kata Karebet sambil menyelesaikan makan siangnya. Tapi Adi, apakah adik Karebet tahu daerah mana di Pajang yang akan kita bangun menjadi sebuah kadipaten? Tanya Ki Lurah. Aku tahu di daerah Pajang ada sebuah daerah yang berupa sebuah bulak yang luas. Sebaiknya di situ nanti yang akan kita bangun menjadi sebuah kadipaten, kata Karebet. Lurah Wiguno pun menjawab, itu bagus Adi. Kalau sudah berupa lapangan, akan memudahkan para tukang yang akan bekerja. Iya, kita tinggal menebang pohon untuk mencari kayu jati dan membuat ompak dari batu yang banyak terdapat di kaki Gunung Merapi, jawab Karebet. Mudah-mudahan pekerjaan kita bisa lancar, gumam Ki Lurah. Waktu pun berjalan terus. Matahari merayap di langit sebelah barat. Rombongan Karebet yang menuju Pajang sudah meneruskan perjalanannya kembali. Ketika senja menjelang, langit menjadi redup. Sebentar lagi angkasa menjadi gelap. Lurah Wiguno pun mencari tempat untuk bermalam. Kita hampir sampai di daerah Simo. Besok tengah hari, mudah-mudahan bisa sampai di Desa Tingkir, kata Lurah Wiguno. Kita bermalam di sini, tidak jauh dari sungai kecil, kata Lurah Wiguno, dan kemudian memerintahkan rombongannya untuk berhenti. Kita buat perapian, kata Lurah Wiguno. Ketika perapian sudah menyala, mereka pun segera berjongkok mengelilingi api, dan terasa betapa nyala api bisa menghangatkan udara yang terasa agak dingin. Ki Lurah, kata salah seorang juru adang kepada Lurah Wiguno, malam ini kita menanak nasi atau membakar ubi dan jagung. Nasi yang tadi pagi masih ada, tetapi tinggal sedikit. Untuk kekurangannya, kita bisa membakar jagung dan ubi saja. Begitu adik Karebet? Tanya Lurah Wiguno. Ya, tidak apa-apa. Saya akan makan jagung bakar saja, kata Karebet sambil mengambil sebuah jagung muda dan dimasukkannya ke dalam perapian. Malam ini kenapa nyamuknya banyak sekali? Ki Ganjur menggeremang sendiri di dekat sebuah batu besar. Agak mendekat ke perapian, Paman. Di sini tidak ada nyamuk, kata Karebet sambil makan jagung bakar. Malam semakin larut.
bukan hanya rombongan yang akan ke Pajang saja yang beristirahat, rombongan yang lainnya pun semuanya juga telah beristirahat. Pangeran Hadiri beserta rombongannya telah beristirahat di sebuah bulak di daerah Kalinyamat. Dengan membentangkan beberapa kain panjang, maka jatuhnya embun malam dapat dikurangi. Rombongan Pangeran Aryo juga beristirahat di gubuk hutan Prawoto yang biasanya dipakai untuk berkemah Kanjeng Sultan Trenggono. Suasana terasa gelap di dalam hutan. Kemudian seorang prajurit membuat sebuah obor yang menyala sampai akhirnya setelah melewati tengah malam, obor itu pun padam. Di tempat lainnya, rombongan 3 orang prajurit yang membawa 3 ekor kuda beban telah beristirahat di dekat Wit Growong di sebelah selatan hutan Prawoto. Ternyata Raden Penangsang malam ini tidak menginap di dekat Wit Growong. Berarti besok pagi kita langsung menuju rumah Raden Penangsang di Cipang, menemui Ki Matahun, kata prajurit Wiromanggolo kepada 2 orang tukang adang. Kita berangkat setelah fajar, katanya sekali lagi. Iya, jawab salah seorang tukang adang. Malam ini Raden Penangsang, Ki Lurah, dan lainnya tidur di mana? Sementara itu, di rombongan Aryo Penangsang, Lurah Kerto, dan 4 orang temannya malam ini tidur di tempat yang tidak jauh dari kaki Gunung Muria sebelah selatan. Tidur lelap berkerudung kain panjang di pendopo Panti Kudus. Sedangkan Aryo Penangsang tidur di ruang dalam. Malam pun segera berlalu. Matahari telah naik di langit semakin tinggi. Langit pun berwarna biru cerah. Sebentuk awan putih tertiup angin berjalan ke arah barat. Pagi yang cerah di daerah Kalinyamat, Pangeran Hadiri bersama seorang lurah dari Prabayasa, Lurah Truno, sedang berkeliling mencari tempat yang dianggap tepat untuk didirikan sebuah pesanggerahan. Ki Lurah Truno, kelihatannya di tempat inilah yang paling tepat untuk didirikan sebuah bangunan. Tempat yang nyaman dan tidak begitu panas, kata Pangeran Hadiri. Baik Pangeran, kita akan bangun pesanggerahan di sini. Dan untuk saat ini, kita buat dulu beberapa gubuk untuk tempat tinggal kita, kata Ki Lurah Truno. Lalu ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari bambu untuk dibuat beberapa gubuk untuk tempat berteduh dan bermalam. Esok lusa baru kita bacakan titah dari Kanjeng Sultan kepada rakyat Kalinyamat, kata Lurah Truno. Sementara itu di daerah Prawoto, Pangeran Aryo tertarik dengan sebuah daerah yang dekat dengan sebuah sungai kecil. Aku senang mendengar suara air mengalir. Ki Lurah Semi, aku pilih tempat ini. Dan untuk seterusnya, aku akan tinggal di tempat ini. Rasanya, kalau tinggal di daerah ini, hati akan terasa nyaman, kata Bagus Mukmin. Baik Pangeran, akan saya bangun pesanggerahan di daerah ini, kata Lurah Semi, pemimpin rombongan dari keraton. Pada saat yang sama, rombongan berkuda Aryo Penangsang berderap menuju Jipang. Mereka berkuda telah jauh meninggalkan Kudus. Jumlah rombongan Aryo Penangsang ternyata menjadi 9 orang, bertambah 3 orang tukang kayu dari Kudus, bantuan dari gurunya Kanjeng Sunan Kudus. Ki Lurah Kerto, panggil Penangsang kepada Lurah Kerto, pemimpin rombongannya. Ya Raden. Lurah Kerto pun mendekatkan kudanya berjejer dengan gagak rimang. Kita tidak usah berhenti di Wit Growong. Kita terus saja berjalan ke selatan menuju Jipang.
supaya selisih kita dengan 3 orang yang membawa 3 ekor kuda beban tidak terlalu jauh, kata Penangsang. Baik Raden, kata Ki Lurah Kerto, yang kemudian bersama Penangsang menambah kecepatan laju kudanya. Derap kuda rombongan Arya Penangsang meninggalkan debu berhamburan di sebelah menyebelah jalan yang dilaluinya. Matahari terus bergerak naik ke atas, dan setelah melewati puncak langit, Wit Growong sudah jauh di belakang. Sebentar lagi kita sampai di sebuah sungai. Kita istirahat sambil memberi minum kuda kita, kata Penangsang sambil memperlambat kuda hitamnya. Beberapa saat kemudian mereka pun beristirahat sambil makan bekal pemberian dari Sunan Kudus. Semua kuda-kuda juga diberi minum, kata Ki Lurah Kerto setelah semuanya selesai makan. Kita masih agak jauh. Setelah hari menjadi gelap, kita baru sampai di Jipang, kata Penangsang. Dan setelah itu ia pun mengajak meneruskan perjalanan. Matahari telah tepat turun ke bawah. Malam pun sudah lama menyelimuti Jipang ketika rombongan Arya Penangsang memasuki daerah Jipang dengan membawa beberapa buah obor. Penangsang pun memperlambat kudanya. Ketika dilihatnya 2 orang Jipang membungkuk hormat padanya, perlahan-lahan kuda-kuda itu berjalan menuju sebuah rumah yang paling besar di Jipang. Rumah Penangsang, peninggalan kakeknya Sunan Ngudung, seorang senopati perang dari Kasultanan Demak yang gugur sewaktu berperang melawan Mojopahit. Kuda Penangsang pun dibelokkan memasuki sebuah regol. Dan ketika Gagak Rimang berhenti, maka semua penumpang kuda yang datang ke Jipang semuanya turun. Dari dalam rumah keluarlah seorang yang sudah tua. Rambut dan jenggotnya telah memutih, tetapi badannya yang terlatih olah kanuragan menjadikannya tetap segar. Paman Matahun, sapa Arya Penangsang kepada orang tua itu. Ya, anak Mas Penangsang, kata Ki Matahun. Paman Matahun, apakah 3 orang utusan dari keraton yang membawa 3 ekor kuda beban sudah sampai di sini? Tanya Penangsang setelah Ki Matahun berada di sebelahnya. Sudah anak Mas, baru saja mereka datang. 3 orang itu sekarang berada di ruang dalam. Kudanya pun sudah diberi makan di belakang, kata Matahun. Lalu Matahun pun berkata kepada seseorang yang baru saja keluar dari samping rumah, Rangkut, kau panggil beberapa abdi yang lain. Rawat Gagak Rimang, bawa ke belakang, dan beri minum juga kepada kuda-kuda yang lain. Baik Ki, kata Rangkut, dan ia pun pergi ke belakang rumah. Tak lama kemudian ia dan beberapa abdi lainnya keluar. Lalu mereka pun membawa kuda-kuda para tamu ke halaman belakang. Paman Matahun, antar dulu para tamu ke sumur di belakang, kata Penangsang. Matahun pun kemudian berjalan menunjukkan sumur yang terletak di belakang rumah dan diikuti oleh para tamu. Ketika rombongan Penangsang sudah membersihkan dirinya, sementara itu di tempat lain rombongan Karebet yang menuju ke Pajang telah berjalan memasuki desa Tingkir. Di depan sendiri berjalan Karebet yang waktu semasa remaja sering dipanggil Joko Tingkir. Di sebelahnya berjalan pamannya Ganjur, adik dari ibu angkatnya Nyai Ageng Tingkir. Di belakang Ganjur dan Karebet, 6 orang berjalan kaki disusul kemudian dengan 3 orang yang berjalan menggandeng 3 ekor kuda yang membawa beban.
Mereka terus berjalan, semakin lama semakin dekat dengan rumah Nyai Ageng Tingkir, rumah yang paling besar di desa Tingkir. Ketika Ganjur masuk ke dalam regol rumah Nyai Ageng Tingkir, dilihatnya dua orang pembantu Nyai Ageng Tingkir maju menyambutnya. "Kakang Ganjur dan kau Karebet, kau pulang ke Tingkir bersama rombongan?" "Iya Adi Suto dan Adi Noyo, aku bersama rombongan dari keraton," jawab Ki Ganjur. "Di mana Nyai Ageng Tingkir?" "Ada di kamar kakang. Nyai Ageng sekarang sudah sedikit lemah, sudah sering lupa," kata Suto menjelaskan. "Paman Suto dan Paman Noyo, sebaiknya para tamu dipersilahkan di belakang dulu," kata Karebet. "Iya, mari Kisanak, silahkan ke sumur dulu, biar kami nanti yang mengurus kudanya," kata Ki Suto sambil memanggil beberapa pembantu Nyai Ageng yang lain. Setelah membersihkan dirinya, Ki Ganjur dan Karebet menemui Nyai Ageng Tingkir yang sedang berada di kamar. Nyai Ageng berada di kamar hanya ditunggui oleh seorang pembantunya, seorang perempuan yang umurnya hampir sama dengan Nyai Ageng Tingkir. "Nyai Ageng, ini aku, Ganjur," kata Ganjur kepada Nyai Ageng Tingkir. "Kau Ganjur? Kau adikku?" tanya Nyai Ageng Tingkir. "Iya, aku adikmu Nyai. Aku Ganjur yang bekerja di kota Raja Demak," kata Ganjur mendekati Nyai Ageng yang duduk di pinggir amben. "Kau Ganjur, kapan kau datang? Kau bersama siapa? Anak muda ini siapa, Ganjur?" tanya Nyai Ageng Tingkir. "Aku baru saja datang Nyai. Aku pulang bersama Karebet," kata Ganjur. "Biung, aku Karebet," kata Karebet sambil memegang tangan Nyai Ageng. "Karebet? Karebet siapa?" tanya Nyai Ageng Tingkir. Kelihatannya sudah lupa terhadap Karebet. "Aku Karebet Biung, aku anakmu," kata Karebet. "Oh iya, kau adalah Karebet. Aku memang punya anak ontang-anting. Kau memang anakku Karebet, anakku satu-satunya," kata Nyai Ageng sambil memeluk Karebet. Nyai Ageng Tingkir pun melepas rindu. Tangan Karebet dipegangnya seakan-akan tidak akan dilepaskannya. Meskipun kadang-kadang pembicaraannya agak kurang dimengerti, tapi sedikit demi sedikit Nyai Ageng Tingkir mulai teringat masa lalunya ketika mengasuh Karebet. "Karebet, kau jangan pergi jauh lagi. Sawah kita yang mengerjakan hanya Suto dan Noyo. Lumbung kita penuh berisi padi dan jagung. Kita punya beberapa kerbau, sapi dan kuda. Sebaiknya kau menemani Biung yang semakin tua," kata Nyai Ageng Tingkir. "Iya Biung," kata Karebet mengiyakan permintaan ibunya. Ganjur dan Karebet beberapa saat masih berada di kamar menemani Nyai Ageng Tingkir. Beberapa saat kemudian, setelah selesai makan malam, Karebet yang mempunyai sebuah rencana merasa perlu membicarakannya dengan semua orang di dalam rombongan. Di ruang dalam, duduk di atas tikar sambil minum wedang jahe anget, Karebet beserta 7 orang rombongan dari keraton ditambah pamannya Ganjur, ikut juga Suto dan Noyo. "Ki Lurah Wiguno," kata Karebet memulai pembicaraan. "Ya, adik Karebet, bagaimana rencanamu?"
kata Ki Lurah Wiguno sambil menggeser duduknya mendekat ke Karebet. Untuk tempat calon dalam kadipaten, aku sudah punya ancer-ancer. Aku beberapa kali melewati daerah Pajang. Di sana ada sebuah bulak yang luas. Rencananya, besok bangunan kadipaten bisa dibangun di sekitar bulak itu. Kita tidak perlu bekerja memotong pohon-pohon besar. Kita tinggal membuat ompak dan mencari beberapa pohon jati yang tidak terlalu besar untuk dibuat tiang. Sedangkan tanah dan pepohonan yang berada di sekitar bulak tinggal diatur saja, kata Karebet. Meskipun sebuah kadipaten tidak boleh memiliki sebuah alun-alun, tetapi tidak ada salahnya kalau sebuah kadipaten mempunyai sebuah tanah lapang yang luas di depannya. Apakah nanti yang akan dibangun oleh Ki Wiguno adalah dalam kadipaten beserta bangunan tempat untuk paseban? Tanya Karebet kepada Lurah Wiguno. Ya, sebuah kadipaten harus mempunyai sebuah paseban seperti sebuah sasono sewoko, tempat untuk pasewakan para abdi kadipaten. Itu berbeda dengan yang di Kalinyamat atau di Prawoto, yang hanya merupakan sebuah bangunan pesanggerahan, hanya untuk tempat tinggal saja. Mereka tidak mempunyai bangunan seperti sebuah sasono sewoko. Yang ada hanyalah sebuah pendopo yang agak luas, kata Ki Lurah. Baik Ki Lurah, biar bisa selesai tepat waktu, nanti kita akan dibantu tukang kayu dari Tingkir dan Pengging. Nah, Paman Suto, berapa orang tukang kayu di Tingkir? Tanya Karebet kepada Ki Suto. Di desa Tingkir ada 4-5 orang tukang kayu. Coba nanti akan saya hubungi mereka. Berapa orang yang bisa berangkat ke Pajang? Kata Suto. Ki Lurah Wiguno, beberapa hari lagi ada 3 orang sahabat saya dari Selo yang akan membantu pekerjaan kita di Pajang. Siapakah mereka, Adik Karebet? Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Martani, kata Karebet. Ki Pemanahan cucu dari Ki Ageng Selo? Tanya Ki Lurah. Iya Ki Lurah, selain itu aku akan meminta bantuan beberapa sahabatku dari Banyu Biru, kata Karebet. Dan ia pun berkata kepada Suto dan Noyo. Nah, apakah Paman Suto dan Paman Noyo sudah pernah ke Banyu Biru? Tanya Karebet. Suto dan Noyo pun menganggukkan kepalanya. Mereka telah beberapa kali pergi ke Banyu Biru. Besok pagi Paman berdua pergi ke Banyu Biru. Dari Tingkir tidak begitu jauh. Setelah sampai di desa Gedangan, kemudian Paman berbelok ke arah barat, kata Karebet. Paman berdua nanti menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ceritakan bahwa saat ini aku membangun sebuah kadipaten di Pajang. Nah, Paman bilang bahwa aku butuh bantuan dari Ki Buyut Banyu Biru sekarang. Paman bisa berangkat besok pagi, dan siang itu juga Paman berdua bisa langsung pulang ke Tingkir. Dan sebaiknya Paman berdua berangkat naik kuda, kata Karebet. Baik, kata Suto. Aku bersama Adinoyo akan ke Banyu Biru besok pagi. Besok aku akan membawa 2 ekor kuda yang masih di kandang. Aku bawa ke Pajang sebagai kuda beban dan bisa diisi dengan padi, beras atau jagung. Tetapi apakah di lumbung kita masih mempunyai simpanan bahan pangan? Tanya Karebet. Iya, lumbung kita saat ini berisi penuh padi dan jagung, jawab Noyo. Karebet menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, besok pagi kita melanjutkan perjalanan ke Pajang. Sedangkan Paman Suto dan Paman Noyo
berkuda menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ketika malam larut, maka rombongan pun beristirahat mempersiapkan tenaga untuk perjalanan besok pagi, dan mereka pun tidur nyenyak di udara yang dingin dengan berselimut kain panjang. Esok paginya di Desa Tingkir, desa yang tidak jauh dari kaki Gunung Merbabu di sebelah timur, di halaman rumah Nyai Ageng Tingkir terdapat kesibukan. Ada beberapa orang yang akan melakukan perjalanan keluar desa. Rombongan yang dipimpin oleh Ki Lurah Wiguno bersiap untuk berangkat ke Pajang. Rombongan sewaktu berangkat dari kota raja yang berjumlah 9 orang telah berkurang 1 orang, yaitu Ganjur yang akan ditinggal di Desa Tingkir. Ternyata jumlah keseluruhan rombongan menjadi bertambah karena terdapat 3 orang tukang kayu dari Tingkir yang ikut berangkat ke Pajang. Jumlah kuda beban juga bertambah 2 ekor kuda. Beban yang menggantung di kiri dan kanan punggung kuda berupa 2 buah kantung besar berisi beras dan jagung, dipakai untuk keperluan makan bagi para pekerja yang membangun dalam Kadipaten Pajang. 11 orang telah bersiap untuk berangkat ke arah selatan, sedangkan Suto dan Noyo juga sudah bersiap. Mereka berdua akan berkuda ke arah utara menuju Banyu Biru menemui Ki Buyut Banyu Biru. Paman Ganjur, nanti kira-kira 3 pasar lagi Paman bisa mengirim sebuah pedati yang berisi beras dan jagung ke Pajang. Nanti pedatinya biar dibawa oleh Paman Suto dan Paman Noyo, kata Karebet. Iya Karebet, untuk sementara ini aku akan berada di sini dulu untuk menemani biungmu. Sekarang kau pamitlah dulu kepada biungmu, kata Ganjur. Iya Paman, kata Karebet pun kemudian masuk ke kamar menemui biungnya. Setelah berpamitan kepada biungnya, tak lama kemudian Karebet pun telah berkumpul kembali bersama rombongannya. Dan sesaat kemudian terdengar Lurah Wiguno memberi aba-aba untuk berangkat. Maka bergeraklah sebuah rombongan 11 orang beserta 5 ekor kuda beban yang berjalan menuju ke arah selatan. Bersamaan dengan lajunya 2 ekor kuda yang berlari ke arah utara menuju ke Banyu Biru. Nanti setelah sampai di Desa Gedangan yang terletak di pinggir Rowo Pening, kita menuju ke arah barat, kata Suto di dalam hatinya. Dan ia pun berharap malam nanti mereka sudah berada di Desa Tingkir lagi. Mereka menjalankan kudanya beriringan, tidak begitu kencang. Kuda Suto berlari berada di depan, sedangkan kuda Noyo melaju agak jauh di belakangnya. Pagi ini udara terasa dingin sekali, kata Noyo di dalam hatinya. Perlahan-lahan matahari terus mendaki langit di sebelah timur, semakin lama semakin tinggi. Ketika perjalanan mereka berdua melintasi sebuah sungai kecil, maka kuda-kuda mereka pun dimasukkan ke dalam sungai, menyeberangi sungai yang dangkal. Sementara di arah barat laut terlihat berdiri tegak Gunung Telomoyo. Sementara itu di ruangan dalam di sebuah rumah di Cipang, Aryo Penangsang ingin mengadakan pertemuan dengan 2 orang abdinya yang setia, Matahun dan Rangkut. Rangkut, panggil Aryo Penangsang ketika berada di salah satu ruangan di dalam rumah. Rangkut pun dengan cepat berjalan dan menghadap Aryo Penangsang di ruang dalam. Iya Raden, Raden memanggil saya, tanya Rangkut. Panggil Paman Matahun, kita berbicara sebentar di ruang dalam.
perintah Arya Penangsang sambil menuju ruang dalam. Rangkut pun segera keluar ruangan mencari Matahun yang sedang berbicara dengan rombongan dari keraton. "Paman, dipanggil Raden Penangsang di ruang dalam," kata Rangkut. Matahun pun segera berjalan ke ruang dalam menemui Penangsang yang sedang berada di sana. "Duduklah Paman Matahun," kata Arya Penangsang setelah Matahun berada di dalam ruangan. Matahun pun segera duduk di atas dingklik di hadapan Penangsang